Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi pada materi 5 tentang pembuatan pohon keputusan pada mata kuliah Artificial Intelligence yang diberikan oleh dosen Nir Christopher Hamonangan Simanjuntak STMN. Nah, sekarang kita akan masuk pada materinya, yaitu mengenai pembuatan pohon keputusan. Nah, ini merupakan nama-nama anggota kelompok. Anggota pertama itu Clinton Palat, dan teman kita Fatan Masloman, dan teman kita Israel Jordi Mamusung. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan materi. Nah, pada pembuatan pohon keputusan, di sini kita akan menghitung jarak tempuh dan memilih mana metode yang terbaik sesuai dengan kasus, tugas, dan presentasi materi 5. Nah, pada pembuatan pohon keputusan ini merupakan konsep pohon keputusan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan memilih jalur yang optimal. Pohon keputusan ini adalah representasi grafis dari proses pengambilan keputusan yang menunjukkan semua kemungkinan jalur yang dapat diambil. Nah, sekarang kita masuk pada Depth First Search jalur biru atau DFS adalah sebuah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan solusi dalam sebuah graf atau pohon. Nah, algoritma ini bekerja untuk mengeksplorasi jalur terdalam terdahulu, kemudian kembali ke jalur sebelumnya jika tidak menemukan solusinya. Nah, ini adalah algoritma untuk cara mengatasi suatu masalah. Nah, di sini DFS, di mana metode ini mengeksplorasi jalur terdalam terlebih dahulu jalur biru ini. Nah, dalam kasus ini DFS memilih rute melalui Solo dan Yogyakarta sebelum mencapai Kediri. Meskipun bukan rute terpendek, DFS menemukan solusi valid. Nah, Jakarta menuju ke Solo dengan 1000 km menuju ke Yogyakarta dengan sepanjang 1000 km dan menuju ke Kediri sepanjang 1500 km. Nanti untuk hasil perjalanan panjangnya yaitu mencapai 3500 km. Nah, artinya di sini menjelaskan mengenai metode DFS yang merupakan metode pencarian. Contoh yang diberikan yang mengeksplorasi jalur terdalam terlebih dahulu. Contoh yang diberikan adalah pencarian rute dari Jakarta ke Kediri. Nanti DFS ini akan memilih rute melalui Solo dan Yogyakarta sebelum mereka mencapai Kediri itu dengan total jarak sepanjang 3500 km. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan materi ini, nanti akan dijelaskan oleh teman kita Muhammad Fatan Masloman. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni Breadth First Search atau BFS. Metode ini memeriksa semua node pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. BFS ini menemukan rute terpendek dengan langsung menuju Yogyakarta, dari Jakarta dan kemudian ke Kediri. Nah, ini maksudnya dari Jakarta ke Yogyakarta dulu. Dan ini dari Jakarta ke Jogja lalu ke Kediri. Nah, selanjutnya yakni penjelasan dari BFS atau Breadth First Search. BFS dimulai dari Jakarta, node pertama sama seperti yang saya jelaskan tadi, saya tampilkan tadi. Kemudian menjelajahi semua kota yang terhubung langsung dengan Jakarta seperti Solo itu masuk ke node 2, Purwokerto node 3, node 4 Yogyakarta dan Yogyakarta node 4. Nah, selanjutnya BFS menjelajahi semua kota yang terhubung dengan kota-kota di level kedua, yakni dari Solo, Yogyakarta node 5, Surabaya node 6 dan Purwokerto, Semarang dan Surabaya. Dari Jogja ke Bandung, Surabaya dan Kediri.
yakni node ke-12. Terakhir, BFS menjelajahi kota yang terhubung dengan kota-kota di level ketiga dari Surabaya ke Kediri, node 11. Nah, rute BFS yang ditemukan berikut adalah Jakarta ke Jogja lalu ke Kediri. Total jarak adalah 1900 km ditambah 1500 km sama dengan 3400 km. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Kita masuk pada Best-Fritz Search. Dan pada gambar di samping terdapat poin keputusan. Best-Fritz First itu berada pada jalur yang berwarna merah. Metode ini memilih node yang tampak paling menjanjikan. Dalam kasus ini, meskipun jarak ke Yogyakarta lebih jauh dari Jakarta, metode ini memilih rute ini karena memiliki koneksi langsung ke Kediri dengan mengikuti jalur merah, yaitu Jakarta ke Yogyakarta dengan jarak tempuh 1900 km. Kemudian Yogyakarta ke Kediri dengan jarak tempuh 1500 km. Sehingga total jarak yang ditempuh adalah 1900 ditambah 1500 sama dengan 3400 km. Kesimpulannya adalah Best-Fritz Search adalah metode terbaik untuk kasus ini karena memberikan rute terpendek atau sepanjang 3400 km dengan efisiensi komputasi yang lebih baik dibandingkan BFS dan lebih akurat dibandingkan DFS. Sekianlah presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.